warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai rekam jejak digital dan reputasi. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Rekam jejak digital adalah semua aktivitas yang dilakukan di internet. Sebagai contoh, komentar yang ditinggalkan pada Facebook, Twitter, forum, blog, gambar yang dibagikan pada Instagram, panggilan Skype, atau email yang berpotensi dilihat oleh orang lain dan dapat dilacak pada database. Kemudian, reputasi adalah catatan nama baik. Reputasi dapat berubah menjadi buruk setelah membagikan suatu informasi yang tidak benar, baik itu disengaja atau tidak. Ingat, ketika suatu informasi telah dibagikan, sulit untuk mengambilnya kembali karena orang lain yang melihat akan menilai sesuai dengan informasi yang kita bagikan. Sebagai contoh, seseorang yang merasa kesal dan marah pada komentar seseorang di komunitas daring, kemudian akan memunculkan sebuah konflik. Oleh karena itu, sebelum membalas komentar yang dianggap menyinggung, pikirkan kembali dan luangkan waktu untuk menenangkan pikiran. Perhatikan segala yang akan dibagikan secara daring. Think before you post, sebab segala sesuatu yang dibagikan dapat dilihat oleh keluarga, guru, rekan, tetangga, dan bahkan orang asing. Gunakan akronim pengingat Think sebelum membagikan aktivitas di dunia digital. Think merupakan akronim dari It is true atau benarkah, benarkah postingan Anda, atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya. Kemudian yang kedua adalah Is it hurtful, menyakitkankah, apakah postingan yang akan kita buat menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Kemudian yang ketiga, is it inspiring? Menginspirasi atau tidak? Apakah postingan kita dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat baik atau bahkan sebaliknya? Kemudian yang keempat adalah is it necessary? Atau pentingkah? Postingan yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Kemudian yang kelima adalah is it kind? Santunkah? Santunkah postingan kita? Postingan lebih baik tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Tetap memposting sesuatu di dunia maya menggunakan kata-kata yang sopan dan santun meskipun lawan bicara kita adalah orang asing yang tidak kita kenal. Di internet, reputasi dapat dibangun berdasarkan informasi yang dibagikan melalui blog, komentar, tweet, foto, video, atau tautan. Seseorang akan menilai baik atau tidak baik dan akan berkontribusi membangun reputasi tersebut. Buatlah sebuah catatan kebaikan setiap hari sehingga pada akhir masa tertentu dapat melihat keberhasilan reputasi berdasarkan catatan tersebut. Selalu berbuat kebaikan setiap hari. Catatan dapat mendorong pola pikir positif dan berperilaku baik, yang pada akhirnya dapat membantu membangun reputasi yang baik. Tidak mudah bagi seseorang memperbaiki reputasi yang kurang baik. Meski demikian, seseorang berkewajiban untuk mengembalikan reputasinya. Berikut merupakan beberapa langkah yang dapat membantu membuat reputasi menjadi positif. Yang pertama adalah memilah informasi. Memilah informasi adalah proses untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan untuk dapat diidentifikasi, ditemukan, dievaluasi, dan digunakan secara efektif untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menemukan, menggunakan, dan membagikan informasi kepada pihak lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersempit sasaran pencarian informasi. Mempersempit sasaran pencarian informasi bukan berarti mengambil informasi sesedikit mungkin.
Informasi yang kita cari harus banyak dan dari berbagai referensi, cuman untuk temanya dipersempit. Kemudian yang kedua, jenis dan jumlah sumber informasi yang diperlukan. Semakin banyak informasi yang kita dapat, itu akan semakin baik. Kemudian, pilihlah informasi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan. Dan yang keempat, ringkaslah apa yang telah dibaca dengan kata-kata sendiri. Meringkas akan membuat kita lebih memahami informasi yang kita dapatkan. Kemudian, yang kelima, buatlah relasi antara informasi yang satu dengan informasi lain, kemudian tarik kesimpulan. Ingat, untuk membuat kesimpulan yang benar, kita harus menggunakan akal sehat atau logika yang benar. Kemudian yang keenam, tentukan informasi apa saja yang bisa dibagikan oleh orang lain dan mana informasi yang tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Jangan memberikan informasi yang berupa informasi rahasia. Kemudian, langkah yang kedua adalah hak cipta atau copyright. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan, perhatikan segala hal yang akan dibagikan. Apakah hal tersebut akan menyakiti orang lain? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif serta suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencangkup ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan yang di dalamnya mencangkup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara adalah berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan undang-undang hak cipta. Mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait pada perekonomian negara dapat lebih optimal. Ini merupakan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta umumnya pada alinea 1. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara syah. Untuk menggunakan, menyalin, atau mengubah karya cipta diperlukan izin dari seseorang yang memegang hak cipta, yang disebut dengan lisensi. Sebuah lisensi biasanya tidak cuma-cuma, akan dikenakan biaya untuk menggunakannya. Jika akan menggunakan sebuah konten yang berhak cipta, harus dipenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Terlebih lagi, jika menggunakan konten tersebut dan mengklaim yang menciptakannya, maka konsekuensi serius akan didapatkan, yaitu pemegang hak cipta mungkin akan mengadukan pihak yang berwajib dan ditetapkan sebagai penjiplak atau plagiator. Dalam perkembangannya, dunia mengenal istilah fair use atau reuse right. Istilah ini diberikan kepada karya cipta yang dapat digunakan orang lain tanpa izin terlebih dahulu dan hanya untuk tujuan komentar, kritik, pelaporan, dan pengajaran.
Selain menggunakan hak cipta, beberapa orang dan organisasi memilih tidak menggunakan lisensi pada karya mereka. Akan tetapi, mereka memilih menggunakan lisensi Creative Commons atau Public Domain. Lisensi Creative Commons menyediakan cara standar bagi kreator konten guna memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karyanya. Meskipun konten CC tidak dikenakan biaya ketika digunakan, tetapi harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Orang yang memilih menggunakan CC dapat memilih salah satu atau lebih dari lisensi yang berlaku untuk pekerjaan mereka. Yaitu yang pertama adalah attribution. Harus mencantumkan nama pembuat jika ingin menggunakan, menyalin, atau berbagi konten. Kemudian yang kedua adalah non-komersial, atau tidak boleh membuat keuntungan dari konten. Kemudian yang ketiga adalah no derivatives, atau tidak boleh mengubah konten. Kemudian yang keempat adalah share alike, dapat mengubah konten tetapi harus membiarkan orang lain menggunakan karya baru dengan lisensi yang sama seperti aslinya. Dengan kata lain, tidak dapat menetapkan hak cipta meskipun banyak yang diubah. Kemudian pada contoh gambar yang ada di sini, ini menunjukkan bahwa foto ini memiliki 3 lisensi, yaitu attribution, non-komersial, dan no derivatives. Berarti foto ini dapat digunakan dengan mencantumkan pemiliknya, tidak boleh mengambil keuntungan dari foto tersebut, dan tidak boleh mengubahnya. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu public domain. Public domain merupakan seluruh karya-karya kreatif dan intelektual yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang eksklusif. Karena tidak atau sudah tidak lagi dilindungi oleh eksklusif, maka publik dapat menggunakannya dengan leluasa tanpa harus meminta izin kepada siapapun. Tidak ada batasan dalam menggunakan karya-karya yang berada pada public domain, yang berarti dapat menggunakannya. Sayangnya, tidak mudah untuk menyatakan konten tersebut berada dalam public domain. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah mencari publikasi yang aman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cara lain adalah dengan mencari alamat sebagai berikut. Untuk foto, itu dapat diambil dari alamat pixabay.com dan publicphoto.org. Kemudian untuk audio, itu bisa diambil dari bensound.com, dan untuk karya yang berupa vektor dapat diambil dari 7428.net. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rekam jejak digital dan reputasi. Semoga dapat difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.